kondisi di bawah sudah padat. Jemput paksa, jemput paksa, mau dijemput paksa dipindahin ke rutan orang. Karena besok diserahkan ke kejaksaan dari maunya dari tahanan. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang anak serahkan. Kenapa kita tidak tinggal saja karena sudah tidak tepat lagi penyerahannya, atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama nongkrong. Saya nongkrong sampai pagi di sini, abang nongkrong sampai pagi. Kemudian semua administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Gitu. Kan nggak ada urgensinya, bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Saya perlu sampaikan ini, kalau rencana P21 ya, saya ini kan pernah diperiksa sebagai ahli pidana di berkas perkara. Saya agak kaget dengan cara pelimpahan tahap 2-nya dengan cara yang dilakukan dalam perkara ini. Yang pertama itu kan kita dengar bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu dilakukan penangkapan. Lanjut dengan penahanan. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kemudian dirawat. Ini ada sedikit yang keliru ini, sekuensnya. Yang pertama adalah terjadi suatu overacting dari penyidik. Karena Roy Suryo dan Dr. Tifa ini selama dari 13 November 2025 menjalani wajib lapor sampai kemarin. Setahu saya begitu, ya. Sehingga untuk apa dilakukan penangkapan? Nah, atau penahanan. Kalau penangkapan dan penahanan itu ada 2 syaratnya. Kalau penangkapan dulu ya. Jadi penangkapan itu tujuannya untuk penyidikan. Demikian pula penahanan tujuannya untuk penyidikan. Kemudian di sini kalau penangkapan ada lagi, yaitu bahwa kalau si tersangka Roy Suryo maupun Dr. Tifa dipanggil secara patut 2 kali dan tidak memberikan alasan yang jelas, mereka tidak hadir. Nah ini kan setiap minggu melakukan wajib lapor. Jadi di hadapan penyidik mereka itu selalu hadir, selalu ada setiap minggu. Padahal wajib lapor itu hanya diperuntukkan untuk orang yang memperoleh status tahanan kota. Itu 108 ayat 6 KUHP. Ya, jadi kalau mereka kan sebenarnya sebelumnya tidak ditahan. Jadi sebenarnya udah keliru memperlakukan wajib lapor. Tapi sudahlah, karena mereka bersedia juga, ya nggak perlu ditangkap. Dan apalagi ditahan. Nah, kemudian yang saya dengar, katanya Roy Suryo ditangkap di rumahnya. Itu kan berarti di dalam rumah, penyidik kan masuk ke dalam rumah. Nah, itu perlu dipertanyakan, ada nggak izin dari pengadilan penetapan untuk penggeledahan? Harus ada itu. Nah kalau nggak, orang dari Roy Suryo dan penghuni lainnya atau istrinya keberatan, mereka harus panggil RT RW lingkungan untuk menyaksikan gitu loh. Dan membuat berita acara. Jadi kelihatannya tidak dilakukan sama sekali. Nah yang saya dengar juga Roy Suryo tidak disampaikan surat perintah penangkapan. Katanya mungkin, katanya ini alasannya Roy Suryo tidak mau menandatangani surat perintah penangkapan. Ya, tapi kalau begitu kan tetap harus dikasih, diserahkan gitu loh. Jadi bukannya nggak ujuk-ujuk, ya nggak usah dikasih gitu kan. Itu nggak bisa. Nah, ini juga ada sekuen yang keliru nih. Setelah diberikan surat perintah penangkapan, diberikan sampai di Polda dikasih lagi surat perintah penahanan.
Artinya ini sudah di-set untuk dilakukan penahanan, bukan penangkapan. Dan katanya tercantum dalam surat perintah penangkapan itu, tujuan dari penangkapan itu adalah untuk keperluan tahap 2. Lah, itu kan bukan alasan penangkapan atau penahanan, ya kan? Tidak, gitu loh. Alasan penangkapan adalah untuk kepentingan penyidikan. Alasan penahanan 1 hari setelah ditahan harus di BAP. Tapi kalau dilimpah tahap 2, artinya penyidikan sudah selesai. Jadi sangat, menurut saya itu kalau bahasa umumnya adalah lebay sekali dilakukan penangkapan dan penahanan. Panggil aja baik-baik sih. Nah, apa jadi masalah? Nah, jadi disinilah yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang lebih aneh lagi, saya oleh kuasa hukum ditunjukkan surat perintah penangkapan dan penahanannya. Jadi ada yang aneh nih. Itu ada pasal 27A Undang-Undang ITE hilang. Kemudian ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang kemudian dikatakan berubah menjadi 243 KUHP baru, hilang juga. Nah, tapi pasal 310 KUHP yang seharusnya sudah dicabut undang-undangnya dan berubah menjadi 433 diterapkan bersamaan di surat perintah penangkapan dan penahanan. Jadi disebutkan pasal 310 KUHP dan 433 KUHP ayat 1. Jadi kan aneh ini. Jadi hilangnya kepastian hukum di sini. Karena apa? Diberlakukan 2 undang-undang. Ya, itu tidak masuk akal. Sedangkan yang 311 sudah dirubah menjadi 434. Nah, yang lebih aneh lagi, ini kan berdua, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nggak ada penerapan yang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 yang sekarang telah berubah menjadi pasal 20 KUHP. Ya, ini kan lebih dari 1 orang. Jadi bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, ya kan? Nah, itu nggak ada penerapannya. Jadi luar biasa ini, ya. Dan sangat-sangat disayangkan harus demikian. Ini kan setiap proses penegakan hukum kan itu tidak harus dengan penangkapan atau penahanan. Kalau orangnya kooperatif ya silakan, ya. Tapi silakanlah itu walaupun nanti tim penasihat hukum apakah nanti diuji di pra peradilan itu silakan. Kita uji apakah itu penangkapan yang sah atau tidak sah. Penahanan yang sah atau tidak sah. Penyidikannya yang sah atau tidak sah. Ya, mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Ya, demikian. Itu Pak, kita kan tahu ya, penangkapan Pak Roy dan Bu Tifa ini kan menurut beberapa ahli hukum ya, termasuk Bapak Didi kan tidak sesuai ya, prosedur ya, dalam penangkapan. Dan bagaimana Pak menurut kacamata Bapak sebagai ahli pidana melihat pihak kepolisian dalam menangkap ini, apakah dia bisa ditindak hukum? Bisa. Jadi kita ajukan pra peradilan, ya kan, untuk menyatakan tadi penangkapan atau penahanan atau penggeledahannya itu tidak sah menurut hukum, ya kan, sehingga menyebabkan berkas perkara penyidikan itu tidak sah juga menurut hukum. Nah, di situ. Dan yang aneh ini begini loh, setelah diberikan surat perintah penahanan, kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa ke RS Kramat Jati. Seharusnya pemeriksaan kesehatan dulu, baru diputuskan akan ditahan atau tidak. Nah, dibawa ke Kramat Jati. Nah, di sana dinyatakan tidak sehat, tidak cukup sehat, ya kan? Sehingga mereka dirawat, inap. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi itu cukup membingungkan. Ya, apakah itu dibantar atau tidak, saya nggak tahu. Nah, tapi ya harusnya kan sekuensnya dibalik, periksa dulu sebelum dilakukan penahanan. Kalau memang tidak sehat, harusnya tidak perlu ditahan, gitu. Nah, nanti pada hari Senin ya kita nggak tahu ya. Kalau katanya itu mau limpah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di situ, ya. Demikian. Ya, apakah menurut
Didit, ini apa sih karena paksaan ya, karena kan sedangkan Pak Roy dan Bu Dr. Tifa aja kan bilang bahwa dirinya baik-baik saja sehat, tapi kenapa Paksaan apa ini? untuk kesehatan dirinya, untuk Oh, kesehatan diri keluarga? Kalau itu saya nggak mengikuti, Iya. karena apakah itu sehat atau tidak sehatnya kan itu kan ada dokter yang memeriksa. Iya, iya. Nah, kalau saya hanya menilai dari hukumnya. Saya tidak mau berasumsi bahwa ini ada paksaan atau bagaimana. Yang jelas bahwa ini tidak lazim. Ya, tidak lazim, harusnya diperiksa dulu, bukannya ditahan dulu. Gitu. Periksa dulu. Kalau memang tidak sehat, tidak layak untuk dilakukan penahanan. Itu sebenarnya. Ya perkara mau dilimpahi silakan. Ya kan? Dan dengan berpindahnya berkas Pak ke pihak kejaksaan, apa fokus utama Bapak strategi pembelaan yang akan disiapkan oleh tim hukum? Tim hukum mungkin, ya saya tidak tahu ya, apakah itu akan dilakukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan keberatan terhadap upaya paksa. Paksa yang dilakukan oleh pihak Penyidik, ya, penyidik ya. penyidik. Jadi adanya penggeledahan, penangkapan, penahanan yang tidak sah menurut hukum, ya kan? Nah, kalau mereka mengajukan pra-peradilan, maka sidang perkara pidana pokok itu sesuai dengan pasal 163 huruf E KUHP wajib ditunda persidangannya. Ya, menunggu pra-peradilan selesai. Jadi mungkin tim hukum akan mengambil atau menempuh jalur tersebut, ya kan? Demikian. Itu Pak, apakah ada bukti baru atau saksi ahli tambahan yang akan diajukan untuk memperkuat kasus hukum klien Anda? Gini, jadi kalau yang namanya sekarang itu bukan saksi atau bukti baru yang diajukan, tetapi justru saksi yang mengetahui prosedurnya adalah keliru. Iya. Ada, sudah pasti. Itu tim hukum kelihatannya akan mempersiapkan saksi-saksi, misalnya yang menyatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu selalu taat prosedur, dipanggil segera datang dan tidak mempersulit, ya kan, penyidikan, serta mereka juga tidak pernah lalai dalam melakukan wajib lapor. Jadi nggak ada urgensi untuk melakukan penangkapan. Gitu. Jadi nanti ada saksi yang mengatakan begitu. Kemudian ada juga saksi yang mengatakan bahwa wah, surat Roy Suryo itu tidak diberikan menurut PH-nya ya, tim PH-nya tidak diberikan surat perintah penangkapan. Karena harusnya diserahkan kepada Roy Suryo. Gitu. Bahkan kepada keluarga katanya terlambat juga. Penangkapan dilakukan jam 7 pagi, kemudian kalau nggak salah nyonyanya itu katanya baru terima jam 1 siang. Nah, itu kan paling lambat itu 1 kali 24 jam. Kalau jam 7 sampai jam 1 siang itu ada jeda 6 jam. Ya, katanya sih menurut KUHP ya paling lambat 6 jam. 24 jam. Jadi kalau ada lewat waktu 6 jam ya kita komplain kepada pengadilan, meskipun cuma 6 jam tapi kan itu tetap melanggar aturan gitu ya. Iya. Nah, saya mau menanyakan masalah itu Pak Didit yang belum lama dipresentasikan kan terkait sprindik baru itu yang ada penghilangan pasal. Apakah itu nanti bisa diajukan pra-peradilan? Iya, di pra-peradilan tersebut. Nah, jadi yang nanti itu satu-satu kita melihat pra-peradilan ini tujuannya diajukannya yang mana. Apakah itu terhadap penetapan tersangka, apakah itu terhadap hanya sekedar penangkapan dan penahanan. Nah, kemudian adanya bukti baru penetapan tersangka pasal misalnya 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, itu kan harus ada bukti permulaan yang cukup ketika menetapkan. Jadi ini banyak sekali. Nah, kemudian ada lagi bahwa si penyidik waktu itu menerima restoratif justice yang diajukan oleh Rismond, kemudian Egy dan
Damai Hari Lubis ya. Nah itu go ahead lah, saya nggak mau komentari. Walaupun menurut KUHP yang baru itu tidak bisa, karena ada pasal yang ancamannya di atas 5 tahun. Nah, namun ya kalau yang buat Egy sama DHL kayaknya di bawah 5 tahun sih. 5 tahun ke bawah ya. Di bawah 5 tahun. 5 tahun ke bawah 5 ya. tahun ke bawah. Nah, tapi respon itu kan di atas 5 tahun. Nah, ancaman hukuman maksimalnya yaitu 2 pasal 32 ayat 1 itu kan 8 tahun, 35 itu 12 tahun. Seharusnya nggak bisa. Namun syarat yang untuk restoratif justice itu ada pencabutan LP. Nah, LP ini kan yang menjadi pondasi semuanya. Kalau dicabut LP-nya, otomatis yang lain gugur. Seharusnya semua berkas penyidikan ini gugur yang dibawa, dia menggunakan fondasi LP itu. Nah ini yang sedikit keliru penerapan hukumnya dan sangat fatal gitu ya. Demikian. Pak Didit, bagaimana kondisi klien Anda pasca penangkapan? Klien saya ahli. Oh iya ahli, maaf Pak. Kondisi Pak Roy apakah ada hubungan WA atau apa? Saya nggak berhubungan langsung, saya cuma komunikasi dengan tim penasihat hukum. Bisa ditanyakan nanti kepada penasihat hukum. Oke, Pak Didit, closing statement. Ya. Nah, kita harus tahu nih Pak Didit ya, kan hukum ini kan tajam ke bawah, termul ke atas istilahnya. Dan bagaimana gitu, apa tanggapan Pak Didit sebagai ahli pidana kalau proses hukum di negara kita ini selalu seperti itu? Jadi begini, hukum itu kata orang tidak boleh tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Iya. Tapi tidak boleh juga tajam ke atas, tumpul ke bawah. Sebaliknya, jadi hukum ini balance, tidak boleh berpihak. Keadilan itu harus tetap tegak lurus, ya, objektif, independen, dan tidak memihak. Baik apakah itu kepada rakyat kecil atau rakyat yang menengah atau yang level atas. Tidak boleh memihak yang manapun. Jadi jangan mentang-mentang ini rakyat kecil terus harus diberikan pemihakan juga. Ini harus memihak rakyat kecil dong. Bukan, itu bukan teori ekonomi. Ya. Di sini hukum harus bertindak ya dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, yaitu keadilan yang hakiki. Sehingga kita kan menerapkan Indonesia negara hukum, yaitu Restat. Bukannya negara kekuasaan atau Mastat. Nah itulah jadi problem. Tindakan-tindakan yang kemarin, kalau saya bilang, itu sudah mendekati tindakan negara kekuasaan. Ya, bukan negara hukum. Karena banyak yang dilanggar gitu loh. Orang bisa bilang kan, oh kita percaya hukum, ya kan? Kita percaya hukum. Masalahnya pelaku-pelaku hukumnya itu, yaitu aparat penegak hukum ini, kan banyak yang selalu menjadi oknum, ya di situ. Jadi closing statement saya adalah tolong tegakkan ya, hukum sesuai dengan porsinya saja, nggak perlu banyak-banyak, sesuai dengan porsinya saja. Demikian ya, terima kasih.